maka ditulis, disampaikan kepada orang lain. Itu akan membuat menjadi lebih lestari. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling penting dari kita ini adalah belajar. Seperti hari ini adalah tolabul ilmi, saya dorong Bapak Ibu sekalian untuk menyadari diri ya. Oh iya ya, aku sudah dari from the past, dari masa yang lampau. Ada self awareness, kesadaran diri kita bahwa kita ini perlu berubah. Dan yang kedua adalah memahami perubahan. Karena perubahan ini kalau tidak kita akan terperangkap dengan gagal paham ya. Kayak apa tuh perubahan? Nah, insya Allah tadi dengan kita tahu karakteristik dari perubahan ini kita bisa mengikuti dan up to date dengan zaman. Dan yang ketiga adalah berpikir futuristik. Bangunlah growth mindset ya. Jadi tidak hanya pada fixed mindset yang sekarang punya aku ini, pokoknya nggak berubah, fixed mindset. Tapi future practice ya. Tapi sesuatu yang kira-kira cocok dipakai anak-anak kita karena mereka akan hidup pada masa yang akan datang, bukan pada masa lalu dan bukan pula masa yang sekarang. Pertama Bapak Ibu sekalian, saya lihat chat dulu ya, barangkali ada yang perlu di stop ya. Pak ABJ nanti penjenengan unmute saja kalau saya lewat waktu. Tinggal sedikit lagi ini. Siap. Posisikan diri sebagai teman Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dulu orang tua kepada kita itu sebagai pembina ya. Anak-anak, ayo kowe tak ikut ngene-ngene, kudu ngene-ngene, kudu ngene-ngene. Tapi kalau sekarang kita tidak bisa begitu. Kepada anak-anak, kita ini sebagai teman memposisikannya. Saya ini berbicara begini juga berat Bapak Ibu, karena belum sepenuhnya juga dapat. Ini reminder juga buat saya. Reminding ini sedang reminding ya. Buat saya juga. Karena sedang berusaha, anak saya yang pertama sudah kuliah, yang kedua masih SMP. Berusaha terus untuk menjadi teman bagi mereka. Jangan sampai kemudian kita tidak tahu anak kita itu perkembangannya sudah seperti apa. Kalau bisa ditanya, bagaimana tadi sama siapa saja gitu ya. Kamu sedang kelihatannya wajahnya gelisah, kenapa sih gitu. Jadi kita ini menempatkan diri bukan sebagai pembina lagi, sebagai orang tua yang zaman dulu anak kita bina. Untuk masalah ini kan juga sudah ya Bapak Ibu, ketika kita masuk pada pemberdayaan masyarakat juga sudah berubah. Kata-kata pembina juga sudah tidak dipakai lagi. Yang kita pakai sekarang bukan pembinaan, karena pembinaan itu menempatkan seseorang menjadi di atas, masyarakat menjadi di bawah kan gitu ya. Maka sekarang kita sudah menghindari kata-kata membina itu. Pemberdayaan juga sudah mulai dihindari, karena kalau kita mengatakan pemberdayaan berarti masyarakat tidak berdaya, padahal mereka punya sesuatu, padahal mereka punya potensi. Sehingga yang banyak dipakai sekarang adalah community engagement atau pelibatan komunitas. Kita sebagai orang yang ingin memajukan masyarakat terlibat, masyarakat juga terlibat. Ini karena saya di LPPM Pak ABJ Janoko ya, sekarang mengelola LPPM, jadi perlu mengetahui perubahan paradigma ini. Pembinaan sudah tidak, pemberdayaan juga sudah tidak, tetapi community engagement atau melibatkan masyarakat dari awal itu yang menjadi kunci dari pendampingan masyarakat sekarang ini. Kepada anak juga begitu. Anak tidak lagi dibina, anak tidak lagi diberdayakan, tapi anak itu teman yang kita libatkan di dalam kehidupan kita. Gimana nak? Udah ada yang bilang cinta apa belum? Bisa lebih terbuka. Kalau zaman dulu takut-takut orang tua ya, pada orang tua kita menyampaikan kita naksir siapa ya, kita dengan teman seperti apa, takut. Tetapi kalau zaman sekarang dibuatlah rumah itu sebagai rumah yang paling nyaman, orang tua menjadi orang tua yang nyaman untuk tempat curhat anak-anak. Kemudian tipsnya lagi adalah banyaklah mendengar. Ya. Bukan lagi yang didengar. Kalau zaman dahulu, wes saiki, kowe neng kene, bapak arep ngendiko, ya mungkin zaman dulu seperti itu. Tentunya bukan ayah saya yang seperti itu. Ya. Ini aku mau entuk laporan sekolahmu, kowe siji loro telu. Bener kaya ngono kuwi. Ora bener cah loro kuwi. Zaman dulu seperti itu. Inginnya didengar, dengar seperti itu. Ya. Tetapi yang sekarang tidak. Teori psikologi mengatakan listening skill
itu sangat-sangat diperlukan sebagai kata kunci dalam kita bersosialisasi, apalagi dengan anak sendiri. Listening skill itu Bapak Ibu juga bukan merupakan pendengar pasif tok, tapi juga kita memberikan respon. Kalau pendengar pasif tok sambil HP-an, oh gitu, oh ngono, tidak seperti itu. Tetapi kita memberikan tanggapan, misalnya dengan menatap matanya. Ya, dalam ilmu komunikasi, ilmu bahasa ini juga ada prinsip-prinsip seperti ini. Karena saya dari bahasa, pasti selalu saya kaitkan dengan bahasa. Apa namanya? Kita sampaikan, oh iya, oh toh. Nah terus itu merupakan bukti bahwa kita ini antusias, interest terhadap apa yang disampaikan, apa yang dikatakan. Jadi kita lebih banyak mendengar, bukan didengar. Stop, ojo ngomong sih. Bapak, Ibu, Arab ngomong di sini. Itu sudah tidak seperti itu. Tetapi bagi anak-anak, kita lebih baik itu mendengar. Mendengarkan ya dengan baik. Oh no, kalau anak sudah lega diceritakan semua, baru kita sampaikan. Kira-kira Ibu bisa ngasih solusi nggak? Kalau dia katakan enggak kok, aku sudah punya solusi sendiri yaitu gini-gini. Sudah cukup kita mengawal solusi yang disampaikan anak. Tapi kalau kemudian kita minta solusi dari kita, baru kita sampaikan. Kalau bisa sih pertama gini, kedua gini. Tapi memungkinkan nggak ya? Nah ini. Mulailah komunikasi dengan anak itu dengan pertanyaan, bukan lagi dengan pernyataan. Ini hanya dibolak-balik sedikit, tapi beda banget Bapak Ibu. Pertanyaan dengan pernyataan. Jadi kalau dulu itu memulai percakapan dengan anak dengan pernyataan. Ya, misalnya dengan ajakan, dengan kalimat berita. Tapi kalau sekarang mulailah coba dengan pertanyaan. Gimana? Ada masalah apa? Ya. Tadi sudah apa namanya? Sudah bahagiakah hari ini? Ya. Apa yang kau rasakan dan sebagainya itu menjadi lebih nyaman. Jadi tidak ada judge gitu. Anak tidak merasa dijudge terlebih dahulu. Oh, aku tuh bapak sama ibu itu mengira aku seperti itu. Kalau dengan pernyataan kan seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita mulai dengan pertanyaan supaya anak kemudian mengkonfirmasi iya atau tidak. Nah, ini penting. Karena anak zaman now itu tadi saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di awal, mereka sudah punya banyak sekali guru yang informasinya mungkin dia membaca apa yang belum kita baca. Dia mungkin sudah banyak belajar pada sisi-sisi yang kita belum belajar. Maka kalau kita ngejudge dengan pernyataan terlebih dahulu, sudah bukan zamannya. Tapi kita berikan dengan pertanyaan. Boleh nggak memberi solusi? Nggak usah, ini sudah ada solusi gini-gini. Oh, kalau begitu ada hal-hal yang perlu Mama sampaikan dari solusimu. Misalnya begitu baru di belakang. Pernyataan itu baru di belakang setelah kita menggalinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang keempat adalah kreativitas dari orang tua. Memang harus otaknya dipikir keras untuk memberi alternatif dalam mengalihkan keluarga pada dunia nyata, Bapak Ibu. Karena yang di sini adalah dunia maya, ini bukan maya romantis ya. Maya romantis berarti orang zaman old ini kalau kenal. Yang sekarang Maya Estianti juga sudah zaman old ya. Mayanya maya, dunia maya ini. Di sini semua fokusnya. Maka kita harus membuat bagaimana cara-caranya supaya kita bisa anak-anak bisa teralihkan dari situ. Kalau saya di rumah, ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk berbagi saja. Bisa kita imbangi dengan memberi kesempatan kepada anak-anak, misalnya dengan menyukai seni. Ya, mungkin di rumah ada pentas begitu. Ayo setiap beberapa hari sekali atau setiap beberapa minggu sekali ada pentas. Bapak ibunya yang menjadi penonton, anak-anak silakan mau pentas apa. Karena mereka kebanyakan otak yang digunakan Bapak Ibu, informasi yang masuk. Kita imbangi sehingga otak kanan dan otak kirinya itu seimbang dengan seni. Maka dari orang tua saya tetap saya berikan kepada mereka puji-pujian atau kearifan lokal ya, dakwah Islam berkearifan lokal yang bisa dihafal oleh orang-orang di rumah. Tidak lalu kita berikan, yuk kita ndonga artinya ngene. Itu cara jadul Bapak Ibu, tapi diajak sambil bernyanyi. Allahumma firli
waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Duh Allah kang mulya punten mreng ibu lan rama sedaya dosa samya. Sambil nyapu nyanyi seperti itu nanti kan tanya sendiri, Mah samya itu artinya apa toh? Mah itu tadi sebetulnya doa apa toh? Nanti kan sendiri. Kita tidak langsung secara didudukkan anak yo tak ajari gitu, sudah secara lama, tapi secara implisit kita sampaikan nilai-nilai tersebut sehingga insya Allah merasuk pada diri anak dengan cara yang tidak mereka sadari. Atau sambil misalnya dolanan ya, atau tarik-tarian gitu. Bismillah tawakkalna billah, itu senandungkan di rumah itu. Jadi di rumah juga kita imbangi dengan seni, karena dengan teknologi itu sudah demikian jenuh ya. Maka kita perlu sebagai orang tua itu putar otak untuk mencari alternatif aktivitas bagi anak-anak apa. Kadang doa-doa juga kita ajarkan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Terus kita ajari juga bahwa mereka itu kita doakan. Robbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Mama tuh kalau doa kayak gitu loh sebetulnya, tapi nggak dinyanyikan. Oh gitu ya. Maka kemudian ini semua memang harus kita pelajari bagaimana supaya menyeimbangkan di dalam kehidupan kita biar nggak selalu fokus dengan teknologi, Bapak Ibu sekalian. Ini kok agak susah next-nya ya. Mungkin dari Zoom-nya ya. Nah, terakhir, ini adalah slide yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. 6 sumbu yang harus dijaga, from the past, from the now, sama untuk masa yang akan datang. Yang pertama, orang tua harus memberikan teladan kepada anaknya, ini tidak bisa ditawar. Karena biarlah mereka itu lebih efektif melihat dibandingkan kita omongi dengan kata-kata. Berilah contoh kita ini adalah muslim dan muslimah yang taat di tengah masyarakat Indonesia yang merupakan pejuang dakwah. Konondo amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kita sendiri bukan merupakan pejuang dakwah, tentu ini adalah berat. Yang kedua, materi kita pada beberapa waktu yang lalu tentang bahasa cinta mohon dipraktikkan. Sudah dipraktikkan apa belum, Bapak Ibu sekalian? Berikanlah semua dahaga fisik dan psikis mereka dengan komunikasi yang baik. Al-Quran mengajarkan qaulan ma'rufa dengan kata-kata yang baik. Tadi teori-teorinya sudah, tapi di Al-Quran sebetulnya ditegaskan juga qaulan ma'rufa. Jangan marah-marah. Al-Quran mengajarkan bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Dengan hikmah dan cara-cara yang baik. Memang nggak boleh dilawan orang tua itu. Boleh hidup. Ini adalah muslim dan muslimah yang iya, pending ya. Di debat boleh. Tetapi Al-Quran juga mengajarkan wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara-cara yang baik, dengan kalimat-kalimat dan diksi-diksi yang baik. Yang ketiga adalah memfungsikan rumah kita ini, rumah di lingkungan Bapak Ibu sekalian dan juga lingkungan sekitarnya sebagai media untuk edukasi. Pembelajaran yang tekniknya selalu kita ikuti di sini tadi banyak dosen-dosen dari UN ya sudah lebih paham bagaimanakah pembelajaran di era zaman now, zaman sekarang. Pasti berbeda dengan edukasi pada masa lampau. Jangan hanya diterapkan di kelas, tapi terapkan juga di dalam rumah. Mulai dari self-awareness dan sebagainya tadi dimulai. Rumah juga merupakan lingkungan tempat sosialisasi, Bapak Ibu sekalian.
Apabila kita di rumah ada tamu, perkenalkan anak-anak dengan tamu kita tersebut. Ajaklah mereka dengan lingkungannya, ajaklah mereka berkomunikasi. Karena cara-cara kita berkomunikasi dengan satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya ini sangat mempengaruhi cara mereka bersosialisasi dengan masyarakat. Di rumah bahasanya santun, di luar insya Allah bahasanya santun. Di rumah banyak yang misuh-misuh, di luar rumah juga sering kali misuh-misuh, kan? Kemudian jadikanlah keluarga ini sebagai tempat proteksi atau perlindungan anak, ya. Sehingga pulang ke rumah itu rasanya nyaman sekali karena orang tuanya melindungi dari segala hal-hal yang berbahaya. Tontonan-tontonan juga semuanya kita cek, ya, dengan cara memberi pertanyaan-pertanyaan kepada anak, apa saja yang tadi dilihat, ya. Itu merupakan salah satu proteksi kita dalam membentengi aktivitas selancar anak-anak di dunia maya. Afeksinya yang kita berikan secara nilai-nilai religi juga ini kaitannya, supaya mereka betul-betul masuk ke dalam kehidupannya, tidak hanya di otaknya, tapi di hatinya dan juga di perilakunya, semua berasal dari rumah. Ekonomi, bagaimana caranya orang tua menggali ma'isyah yang halal, memberi mereka makan thayyibah, makanan halalan thayyibah, ya, sehingga yang menjadi daging mereka adalah daging-daging yang barokah untuk kehidupan mereka yang yang akan datang. Dan yang terakhir adalah rekreasi, rumah sebagai hiburan kita, sehingga orang tua tadi harus putar otak supaya bagaimana anak-anak senang di rumah. Jangan sampai anak-anak lebih senang di keluyuran, ada kelitih, ada dengan geng-gengnya dan sebagainya, tapi ketika di dalam rumah enggak suka. Naudzubillah min dzalik. Insya Allah rumah kita adalah baiti janati, rumah kita adalah surga kita, tempat kembalinya para anggota keluarga. Ciptakanlah aturan di rumah, Bapak Ibu, karena anggota keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, dalam sosiologi seperti itu. Maka rumah itu harus ada aturannya, jam berapa boleh tidur, jam berapa harus belajar, jam berapa harus makan bersama, jam berapa harus sholat, jam berapa harus kultumnya gantian siapa, petugasnya siapa. Kalau di rumah, walaupun anak-anak memilih tidak di pesantren, tapi harus ada aturannya. Sekarang siapa yang kultum, siapa yang tugas doa. Bahkan saya kaget ternyata anak-anak ini bisa memimpin doa panjang setelah sholat. Padahal mereka hanya dari mendengar orang tuanya berdoa itu. Tapi karena golden age sudah diisi seperti itu, mereka bisa melafalkannya dengan baik walaupun hanya dari mendengar orang tuanya. Ciptakanlah aturan. Kalau kita tidak bisa memasukkan anak-anak kita di pondok pesantren, rumah itulah pondok pesantrennya Bapak Ibu sekalian. Kemudian melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan kita, beri mereka waktu untuk kultum misalnya, libatkanlah kegiatan pada perjuangan-perjuangan kita, ya. Misalnya kalau saya zaman dulu waktu kecil itu sama Bapak Ibu diminta untuk datang dari rumah ke rumah menagihi honorarium untuk guru diniyah, ya. Itu tugas saya setiap bulan menagihi honorarium dari rumah ke rumah untuk guru diniyah. Nah, anak-anak juga perlu kita libatkan. Yuk, ini tolong zakat fitrah diantar. Yuk, ini kita siapkan takjil dan sebagainya. Dan juga apabila mereka telah cukup waktu, kita ajak, ya, di dalam kegiatan-kegiatan kita. Karena saya waktu di Suara Aisyah pernah memimpin redaksi Suara Aisyah itu, anak-anak selalu saya bawa agar mereka tahu janjane jadi pemimpin redaksi Suara Aisyah itu kerjanya apa toh? Mereka jadi tahu aktivitas ibunya kalau di luar rumah ketika tidak sedang mengajar di UIN itu apa. Sehingga tidak ada suudon, anak-anak tahu kemanfaatan hidup orang tuanya dan akan meniru. Nanti suatu saat didelegasikan juga. Kamu nanti akan begini, harus begini, orang tua ada pendelegasian sehingga anak-anak menjadi terlatih. Dan terakhir, ini kita tidak menuruti semua keinginan anak Bapak Ibu sekalian. Gejala-gejala orang tua pada zaman sekarang adalah nuruti opo kepengenane bocah. Anak pengen motor, belikan motor. Anak pengen HP canggih, belikan HP canggih. Walaupun kemudian harus berhutang, harus membongkar tabungan dan sebagainya. Tidak semua kemauan anak kita turuti. Karena ada sejumlah penelitian, anak yang bisa menahan keinginan atau namanya teorinya adalah delayed
delayed gratification ya, menunda kesenangan. Anak-anak yang masa kecilnya itu bisa menunda kesenangan, ya ada eksperimennya itu, mereka dikasih sesuatu lalu ada yang menunda kesenangan, ada yang tidak. Ternyata pada saat usia besarnya, pada saat mereka menjadi orang, anak-anak yang bisa menunda kesenangan itu ternyata lebih sukses dibandingkan dengan anak-anak yang tidak bisa menunda kesenangan. Nih, ajarilah anak untuk menikmati semua proses dengan baik. Tidak ada yang instan atau empuk eyup ya. Kalau ada yang menawarkan investasi macam-macam itu empuk eyup, sedikit usaha banyak hasilnya. Itu namanya kalau orang tua saya empuk eyup. Ojo pengen sing empuk eyup, tapi mulailah nikmatilah dengan semua proses. Cecaplah proses demi proses itu sehingga nanti hasilnya menjadi lebih manis, Bapak Ibu sekalian. Spesial buat yang lazy, mager, anak-anak zaman now mager, Bapak Ibu, tanamkan tentang igtanim khomsan qabla khomsin. Syababaka qabla harumika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faraghuka qabla syughlika, wa hayataka qabla mautika. Hadis riwayat yang sangat terkenal dari Baihaqi, dari Ibnu Abbas. Manfaatkan 5 perkara ya Mas, ya Dek, ya Mbak, ya Kak. Sebelum datang 5 perkara. Ini kaitannya masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Mudamu sebelum tuamu. Ujuk-ujuk wis tua seperti kita ini ya. Ternyata urip memampir ngombe. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu, senggammu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum matimu. Insya Allah dengan mengingatkan seperti itu dengan cara-cara yang baik, tidak menggurui, akan masuk ke dalam diri anak secara perlahan, terserap dengan cara yang menyenangkan buat mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kalau mendengarkan dari Bu Adib Sofia ini selalu hal-hal baru tercerahkan. Apalagi dalam kondisi yang up to date. Saya tidak perlu memberikan simpulan-simpulannya ada dalam diri Bapak Ibu semuanya, karena tentunya semuanya sudah menyimak bagaimana kita menyadari dalam era now ini, karena saya yakin yang hadir semuanya di sini juga sudah orang tua semuanya. Saya terlihat juga sahabat-sahabat dari kawan-kawan dosen, dari sahabat-sahabat dari UII, dari UNJ, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, sahabat saya yang di Unsiah Banda Aceh, banyak ini sahabat-sahabat dosen tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Baiklah, karena kita mengoptimalkan waktu yang ada, masih tersisa 10 menit. Kita optimalkan yang ada. Sebelum saya nanti membacakan kolom chat, mungkin Bu Atib juga nanti bisa merangkum di kolom chat. Tadi sudah ada yang raise hand awal, sahabat kami, Pak Purwowidodo. Pak Purwowidodo, kami berikan kesempatan Pak Purwowidodo untuk dibuka mic-nya. Mungkin ingin bertanya secara langsung, Pak Purwo. Ya. Oh, beliaunya tetap masih stay, tapi tidak dibuka mic-nya. Mungkin kami berikan kesempatan, adakah yang ingin bertanya langsung? Satu penanya ingin bertanya langsung. Saya Oke, siap. Ibu Adriani dari mana? Oh, Pak Parjio juga. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya langsung. Satu, Bu Adriani. Yang kedua, Pak Parjio. Begitu. Silakan Ibu Adriani, sebutkan nama dari mana, singkat padat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masta, Pak, Pandanaran. Onje. Deket ya. Ya, dekat dengan besi ya Bu ya. Ini Bu, ketika kita mendidik anak, itu kendalanya bukan di anak sebenarnya, tetapi itu lingkungan Bu. Kita mensiasati lingkungan itu agak susah, karena kita tidak bisa standby 24 jam. Sementara anak harus bersosial juga. Tapi kadang-kadang kita kecolongan juga, Bu. Gimana ya supaya mensiasati, supaya lingkungan kita juga ikut aman gitu loh. Ikut mendampingi anak-anak kita. Soalnya pergaulan itu tetap
menjadi apa ya, momok buat orang tua juga. Begitu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung singkat ditambahkan Pak Parjio, ataukah dengan Pak Parjio juga pertanyaan Monggo. yang sama? Tadi Pak Parjio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini istrinya Pak, mohon Oh, maaf. J, Saya monggo, pakai. J, monggo. Pakai, ya, Iya. monggo. Ya, pertama terima kasih Ibu Adip, sangat inspiratif, ya, sangat menarik ini kajiannya. Pertanyaan saya terkait dengan pendidikan anak. Ini bagaimana tips yang bisa Ibu berikan untuk kita sebagai orang tua itu bisa mendidik anak di era zaman now yang zaman rebahan, yang zaman malesan dan sebagainya, sehingga anak kita itu menjadi anak yang tangguh. Seperti kata Ibu penanya yang tadi, kita di rumah sudah mengupayakan segala cara dan kita tidak bisa untuk mengontrol yang di lingkungan itu. Padahal kadang lingkungan itu lebih bisa mempengaruhi dampak-dampak yang buruk. Nah, bagaimana kita bisa aman ya untuk melepas anak kita, mereka bisa menjadi generasi yang tangguh dan kita tidak perlu khawatir bahwa anak kita mampu mengfilter apa-apa yang masuk ke diri anak-anak kita. Dan kalau anaknya sudah mahasiswa dan SMA kan nggak mungkin Bu nanti seninya lewat lagu-lagu, mungkin malah mama itu nyanyi apa gitu. Nah itu gimana kalau yang anak SMA dan kuliah itu untuk mendidik lewat bisa seninya tersentuh begitu Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung buat tip dan Terima dilanjutkan yang di kasih. kolom chat. Ya, kolom chatnya banyak juga ini pertanyaan yang direct. Yang direct kayaknya nggak, aduh ini kejawab nih. Bapak Ibu sekalian, matur nuwun ya Bu Adiani dan juga istrinya Pak Parjio. Tadi naminipun sinten tapi ada akunnya Pak Parjio ya, Bu Adiani di Pandanaran dengan Bu istrinya atau Bu Parjio ini memang mirip ya, sehingga saya jawab sekaligus karena terkait dengan lingkungan. Memang betul tadi saya sampaikan rumah itu termasuk lingkungan. Jadi dalam slide saya tadi, rumah ini termasuk lingkungan Bapak Ibu sekalian. Memang pengaruhnya besar. Pada akhirnya kemudian kita kuat-kuatan nih. Di dalam keluarga ini basisnya sudah kita kuatin dulu. Bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang harus ditetapkan di rumah yang tidak boleh dilanggar ketika kamu nanti di luar rumah. Kalau kepribadian anak-anak kita, karakter anak kita sudah kuat, Bapak Ibu sekalian, dan kita kawal komunikasi kita dari hari ke hari tadi, maka penggalian-penggalian dengan anak setiap hari itu harus ada reviewnya Bapak Ibu sekalian. Hari ini mau kemana saja kita harus tahu, hari ini kemana saja. Hari ini ngapain aja? Sebelum pagi ya biasanya sholat subuh itu, hari ini agendamu apa? Ditanya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu planning anggota keluarga kita hari ini tuh apa saja. Lalu kalau nanti ada saatnya pulang sekolah ke masyarakat, sore hari kita juga melakukan review. Sebetulnya sama dengan berorganisasi Bapak Ibu sekalian. Organisasi kan ada briefing. Briefing nanti ada evaluasi setelah kita melakukan kegiatan. Di rumah sebagai unit terkecil keluarga kita juga seperti itu. Tapi nanti kalau itu sudah terbudaya nggak terasakan. Mungkin terus kok kaku banget sebagai sebuah keluarga, kok kaku banget ada seperti itu. Tapi memang perlu. Makanya tadi saya sampaikan nggak bisa lepas nih keluarga kita. Kalau memang anak nggak di pesantren, ya kita buat pesantren di rumah. Kita buat situasi, suasana seperti pesantren di rumah. Sehabis maghrib, jangan nonton TV, jangan YouTube, ngaji. Begitu harus ada aturannya. Jadi kita kuatin. Lalu pada biasanya masa-masa emasnya itu kan saat habis maghrib, makan bersama, atau santai bersama sambil ditanya. Tadi temannya siapa saja? Tadi ngapain aja? Maka tadi pertanyaan karena lebih eksploratif, karena kita bisa menggali lebih banyak dibandingkan dengan pernyataan. Kalau pernyataan berarti kan dari kita, tapi kita gali sebanyak-banyaknya dengan pertanyaan yang membuat dengan kita memilih diksi yang membuat anak menjadi nyaman. Pada akhirnya kuat-kuatan Bapak Ibu sekalian, pengaruh buruk lingkungan dengan pengaruh di dalam rumah itu pada akhirnya kuat-kuatan. Maka
Kalau para pejuang-pejuang Islam perempuan zaman dulu itu menyampaikan kalau kita mau tinggal di tempat sesuatu itu, mau tidak mau lingkungan sekitarnya merupakan bagian prioritas yang perlu kita pertimbangkan. Kalau ibu bapak milih tempat tinggal, memang perlu diperhatikan lingkungan sekitarnya bagaimana. Oh, ini di sini banyak orang-orang yang terdidik misalnya. Oh, di sini ada masjidnya. Oh, di sini kental sekali kegiatan keagamaannya. Itu bisa kita seleksi Bapak Ibu sekalian, menjadi bagian dari pengamatan kita dalam menciptakan lingkungan. Karena kita adalah anggota keluarga yang merupakan bagian dari lingkungan tersebut. Bagaimana caranya supaya kita tidak kecolongan komunikasi tanpa putus dengan anak, Bu Adiani? Memang lingkungan pengaruhnya besar, tapi tadi saya tidak sepakat dengan yang disampaikan Bu Parsio kalau pengaruhnya lebih besar. Kita kuat-kuatan, harus yang lebih besar itu adalah keluarga, bukan dari lingkungan. Mari, bagaimana caranya supaya pengaruh dari keluarga bisa lebih besar dibandingkan dengan pengaruh lingkungan sekitarnya. Bagaimana caranya supaya tidak kecolongan, dibunteti dengan komunikasi yang intimate ya, antara anak dengan orang tua. Ubahlah style komunikasi tadi supaya tidak ada celah apapun yang masuk, celah buruk ya, supaya tidak ada hal buruk yang memiliki celah untuk masuk di dalam keluarga kita. Kalau di SMA dan kuliah, bagaimana caranya supaya seninya tadi tidak diketawain? Nah, justru yang lagu-lagu kayak waktu zaman boomingnya Opik, boomingnya Sabian, boomingnya lagu-lagu religius itu kan juga tidak hanya dinikmati oleh anak-anak, Bu. Yang saya sampaikan tadi juga tidak hanya dinikmati oleh anak saya yang kecil, tapi anak saya yang besar juga bisa menikmati. Bagaimanakah kajian-kajian kebudayaan itu atau praktik-praktik kebudayaan itu bisa kita jadikan sebagai alternatif untuk menyeimbangkan. Dan yang perlu saya sampaikan itu hanya contoh Bapak Ibu ya, belum tentu yang ada dalam keluarga saya cocok diterapkan untuk keluarga Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa menemukan kliknya masing-masing. Nek keluargaku cocoknya ngene loh untuk memberikan alternatif untuk mengalihkan perhatian dari teknologi tadi ke sesuatu yang dunia nyata. Itu Bapak Ibu menemukan sendiri. Cobalah direnungkan ya, karakter-karakter anggota keluarga bagaimana. Direnungkan bagaimana baiknya untuk mengalihkan. Jadi itu tadi hanya contoh Pak BJ Janoko supaya mengalihkan aja aktivitas supaya tidak terlalu ke dalam era atau ke dalam perhatian yang luar biasa pada teknologi. Mungkin itu jawaban saya untuk Bu Adiani dan juga Bu Parcio. Terima kasih Pak ABJ Janoko. Terima kasih. Saya akan membacakan chat yang inti-inti dulu aja, Bapak Ibu. Nanti bisa dijawab singkat. Nggak gelo, ini sudah menyimak, ingin bertanya langsung terkait dengan topik yang aktual, bagaimana kita membangun, mendidik anak dalam kondisi era dalam ketidakpastian, bahwa Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional pun menyampaikan kalau kita tidak mengajarkan terkait juga nasionalisme pada anak, dalam artian ini juga keagamaan, anak itu bisa menjadi musuh kita sendiri. Ini terjadi betul sekarang ini. Nah, sekarang bagaimana keteladanan ini dari Pak Wahdan, keteladanan dan contoh ortu menjadi hal yang juga sangat pengaruh, karena kita juga adanya krisis keteladanan sendiri dalam keluarga. Nah, seperti itu. Itu yang ini tadi, yang sekarang Bu Fetri Feliana. Assalamualaikum Bu Adit, mohon share solusi terbaik. Bagaimana sikap orang tua untuk hindarkan gadget dan perilaku lazy anak zaman now. Sudah dicoba untuk dialihkan pada kegiatan lain, malah anak-anak mencari celah untuk ambil gadget ketika waktu sibuk, tidur, ataupun lagi ada tamu. Melihat perilaku tersebut, saya pun sangat worry. Mohon saran terbaiknya. Nah, mungkin itu Bu Adit, mungkin jawaban singkatnya, disilakan. Yang terakhir saja dia berarti Pak, karena yang tadi Alhamdulillah memotivasi kita untuk menjadi lebih baik ya. Ibu Fiti atau Mbak Fitri Feliana, terima kasih responsnya. Nah, ini ada beberapa tips yang
juga saya dapatkan dari orang lain ya, ketika memang anak-anak sangat edik terhadap gadget, ada mungkin bagi orang kok terlalu kaku ya, tapi di rumah memang betul-betul saya lakukan dengan anak saya. Hitam di atas putih, berapa jam sehari harus bergadget. Jadi ada pernyataan tulisannya kemarin waktu bersih-bersih nemu tulisan dia masih sangat jelek, saya sampaikan, loh Dek, tulisanmu waktu bikin pernyataan berapa jam sehari waktu masih kecil ya, berapa jam sehari mau pinjam gadgetnya. Nah itu memang ada kesepakatan dengan anak yang perlu dibangun Bapak Ibu sekalian. Semuanya tergantung pada usianya. Boleh di browsing usia berapakah anak apa aman ya, aman dari sisi fisiologis untuk mengakses teknologi yang banyak sekali, jaringannya ini ya berbahaya untuk radiasi dan sebagainya, boleh di browsing. Misalnya usia 5 tahun, 0 sampai 5 tahun itu berapa jam? 5 sampai 10 tahun itu berapa jam? Kalau pada waktu itu anak saya beri kesempatan 2 jam sehari untuk bergadget. Nah, di luar itu semua, nggak bisa kemudian curi-curi, ini seperti yang dicat oleh Bu Fitri, mencari celah, curi-curi ketika orang tuanya sibuk atau tidur, ya, mengambil gadget juga. Nah, kalau memang hubungan kita bagus, ya, cara kita kemudian memberikan kesepakatan-kesepakatan itu dengan tidak terpaksa begitu, anak juga happy, diberi pengertian plus minusnya. Nanti kalau kebanyakan jadinya gini. Nanti untuk masa depanmu begini ya, anak diajak ngomong dari hati ke hati, insya Allah mereka menerima dan mengikuti kesepakatan tersebut. Dan juga orang tua terlebih dahulu memberikan teladan juga pastinya. Kita juga membatasi, tidak setiap saat. Nah itu mungkin Mbak Fitri bisa mencoba untuk memberikan kesepakatan, kliknya sama anak disepakati berapa dulu, mungkin bertahap ya. Sekarang 3 jam dulu, besok 2 jam dan sebagainya. Atau website apa yang boleh diakses, game apa yang boleh diakses, semuanya berdasarkan kesepakatan. Insya Allah kalau komunikasinya bagus, kuncinya adalah komunikasi kita Bapak Ibu sekalian. Membuat anak nyaman, membuat anak bisa ngomong yang mereka mau secara asertif ya. Secara asertif mereka bisa mengemukakan haknya dan kita juga tidak melanggar hak dia sebagai manusia. Asertivitas kan prinsipnya begitu ya. Setiap yang berkomunikasi tidak terlanggar haknya. Sama-sama enak, sama-sama nyaman, akan nemu kliknya itu kita sepakati di bagian mana. Sehingga kesepakatan itulah yang dijalankan bersama antara anggota keluarga sehingga menghasilkan nilai-nilai dan budaya-budaya hidup dengan cara-cara baru di era disruption seperti ini. Itu saja Pak ABJ, bisa dicoba oleh Bu Fitri menjalin kesepahaman buat MOU dalam tanda kutip ya dengan anak-anak, dimulai dengan komunikasi yang baik. Oke, terima kasih. Sepertinya ini Pak Jaslim terakhir, Pak Taslim sepertinya akan berikan komentar. Silakan kami berikan singkat padat Bapak. Oh ya, tadi saya mendengar juga dari Bu Adib itu mengenai rumah itu jannati, itu jannati. Nah dalam bahasa Jawa itu ada semacam filsafat, kata-kata mulih kan dari kata kerja pulih. Jadi kalau pulang atau mulih itu untuk memulihkan kembali kepada hal-hal bukan begitu. Tadinya diluarkan resah macam-macam pengalaman itu. Nah, biar menjadi kembali lagi kepada ketenangan dan kedamaian. Mulai pulang untuk memulihkan kembali. Bagaimana ini Bu ceritanya mengenai masalah bahasa Jawa ini. Jadi saya dari Mbah Taslim ya, yang 12 itu Mbah Lim nih. Ini Mbah Lim. Ya. Beliau guru saya. Bu Adib. Ini mulai itu sahabatnya untuk memulihkan kembali kepada keadaan yang segar dan yang enak gitu. Setelah di luar itu ada keresahan macam-macam pengalaman. Nah, pulang bahasa Jawanya kan mulih. Nah, mulih itu dari kata pulih dan memulihkan kembali.
Ngaten kemawon. Nggih. Dapat ilmu Pak ABC. Nggih, matur nuwun Mbah Taslim nih. Ini juga jamaah selalu ready sejak berdirinya GRD di era inovasi ini. Matur nuwun, ini sesepuh kami juga. Matur nuwun Bapak Ibu, tak terasa waktu juga yang harus memisahkan kita. Tapi tidak ada salahnya lain waktu, lain kesempatan dengan topik lainnya nanti bisa kita diskusikan dengan topik-topik aktual dengan Ibu Atif Sofia ini. Dengan kerendahan hati. Belum bisa terjawab lain waktu. Iya, betul. Dengan kerendahan hati sebagai penutup, berkenan untuk Ibu Dr. Atif Sofia berkenan untuk memimpin doa di kesempatan pagi hari ini. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi a'zini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi najini minal qaumidz zalimin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma yassir lana syafa'atahu bi izzatika wa jalalika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7:40. Banyak keilmuan yang kita dapatkan, bagaimana proses di zaman now kita untuk mendampingi anak-anak hebat kita, anak keturunan kita, bagaimana model perubahan komunikasinya dalam mendidik anak. Kita bukan lagi berjalan di era konvensional, tapi era yang sudah maju. Sinergitas antara orang tua dengan anak, komunikasi yang baik dengan anak, tentunya orang tua doa-doanya adalah doa-doa yang makbul. Maka kita sebagai orang tua bisa melahirkan generasi-generasi hebat sebagai anak keturunan kita. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih sekali narasumber kita, Ibu Dr. Atif Sofia. Kami berharap tidak kapok, lain waktu, lain kesempatan, berkenan masih tetap stay lagi untuk kajian Ahad pagi, Al-Jihadi, dan Embun pagi di kesempatan lain waktu. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengakhiri perjumpaan kita kali ini, marilah kita tunggu bersama dengan ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan tahmid Alhamdulillahirobbilalamin. Anak lulus sudah ujian, tinggal tunggu siapa mendengar. Kalau sudah dengar pengajian, hati adem, pikiran tenang. Mencari peneliti di dalam jerami dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini. Semoga bisa berjumpa lagi. Nasrullah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, Prof, Pak ABC. Senang sekali. Terima kasih Mbak Adip. Sehat selalu Bunda Adip. Sampai 2 jam nggak terasa. Matur nuwun. Ya Bapak Ibu, tidak mau rasa hormat kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa Ahad pekan yang akan datang. Tetap stay di Al-Jihadi maupun tetap stay di kanal YouTube kami. Sukses untuk kita semuanya. Tetap jaga kondisi,
pandemi belum berakhir. Semoga sehat selalu menyertai kita semuanya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.